Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil review yang berjudul Perancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri atau IPAL Kertas Halus dengan anggota kelompok Silva Imtan Naima, Yoris Octavia Sianturi, dan Imam Ambali. Dan dosen pengampunya Ibu Riana Ayu Kusmadewi dan Ibu Taskia. Berikut untuk sumber jurnalnya. Selanjutnya ada latar belakang. Industri kertas merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap kualitas sumber daya alam. Dalam proses produksinya, air merupakan komponen yang memegang peranan penting karena setiap tahapan serta proses dalam produksi kertas menggunakan air. Banyaknya jumlah air yang digunakan juga berdampak pada produksi limbah cair yang dihasilkan. Limbah cair yang tidak terolah dapat menyebabkan pencemaran baik pada badan air maupun tanah, sehingga diperlukan proses pengolahan pada limbah tersebut. Pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara fisik, kimia, maupun secara biologis. Secara fisik kimia, teknologi atau alternatif pengolahan yang digunakan diantaranya adalah proses sedimentasi, koagulasi flokulasi, oksidasi kimia, dan lain-lainnya. Secara proses biologi, adapun alternatif yang dapat digunakan dapat berupa degradasi, menggunakan bakteri dengan proses aerob maupun anaerobik. Pemilihan unit pengolahan tersebut perlu menyesuaikan karakteristik limbah yang dihasilkan. Selanjutnya, PTX Industri Kertas merupakan industri kertas yang berlokasi di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. PTX ini memproduksi dua jenis kertas yang termasuk dalam kategori kertas halus, yaitu fancy paper dan buffalo paper. Dalam proses produksinya, PTX memperoleh bahan baku kertas berupa pulp yang didatangkan dari Republik Rakyat Cina. Namun, dalam proses air produksinya, PTX belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Perancangan ini bertujuan untuk menganalisa alternatif pengolahan yang sesuai bagi limbah cair industri kertas PTX di Sidoarjo, serta mengurangi kadar BOD dan COD agar sesuai dengan baku mutu air limbah industri dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Selanjutnya, tahapan pengolahan kertas pada industri kertas. Yang pertama, pengolahan pada stok preparasi yang bertujuan meramu dari bahan utama seperti penambahan zat warna, penambahan zat retensi, dan penambahan filler. Dua, kemudian dibersihkan dan pembentukan lembaran kertas yang dilakukan di meja for dinner yang akan membuang air dalam stok agar padat dengan kadar 20%. Yang ketiga, kemudian dimasukkan ke bagian press yang akan mengubah kadarnya menjadi 50%, selanjutnya menuju pengering yang mengubah kadar air menjadi 6%. Yang terakhir, kemudian akan terbentuk gulungan kertas pada tahap pop reel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Silva. Baik, selanjutnya di jurnal yang sudah kami bahas juga menjelaskan tentang pengolahan limbah. Jadi di situ dijelaskan bahwa limbah merupakan sisa suatu usaha klan atau kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999. Usaha dan atau kegiatan merupakan kategori usaha dan atau kegiatan yang berdasarkan perkembangan dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak besar klan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, penyebutan kategori usaha dan atau kegiatan tersebut tidak bersifat limitatif dan dapat berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengelolaan limbah yang dimaksudkan adalah sebagai upaya dalam rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan ini akan dapat mengembalikan fungsi lingkungan atau dapat menekan seminimal mungkin pencemaran yang diakibatkan oleh limbah tersebut. Baik, selanjutnya terdapat gambar skema unit IPAL. Pada gambar skema unit IPAL ini, mula-mula air limbah masuk ke dalam screen, kemudian masuk ke dalam weir. Lalu air limbah yang sudah masuk ke dalam weir ini, ada yang langsung menuju ke prasedimentasi atau flotasi, ada juga yang langsung menuju ke balancing tank. Sebelum menuju ke prasedimentasi atau flotasi, terdapat chemicals yang masuk, kemudian dari prasedimentasi atau flotasi ini, masuklah nutrients, kemudian menuju ke secondary biotreatment.
pada secondary biotreatment ini ada lumpur yang dibuang, ada juga lumpur yang masuk ke secondary clarifier. Selanjutnya, lumpur ini akan dibuang ke sungai atau menuju ke pengolahan tahap ketiga. Lalu ada unit pengolahan limbah. Yang pertama ini prasedimentasi, di mana prasedimentasi ini berfungsi untuk menurunkan padatan tersuspensi yang terdapat pada air limbah sebelum masuk ke bak ekualisasi. Kemudian yang kedua ada bak ekualisasi, di mana fungsinya yaitu untuk meratakan aliran dan beban air limbah sebelum masuk ke pengolahan fisik, kimia, dan biologis. Bak ekualisasi ini berfungsi juga sebagai bak penampung agar aliran air limbah pada unit selanjutnya dapat berlangsung secara kontinu. Pompa yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari bak ekualisasi ke unit selanjutnya adalah pompa submersible non-clogging. Lanjut, kemudian unit pengolahan limbah yang ketiga ini ada bak pengaduk cepat serta bak pengaduk lambat sedimentasi. Didesain menjadi satu kesatuan agar mempermudah perawatan yang berfungsi untuk mendispresikan koagulan dan membentuk vlog agar dapat diendapkan di bak sedimentasi. Selanjutnya, pada proses koagulasi flokulasi digunakan dua jenis koagulan, yaitu PAC dan MgO. PAC dipilih karena dapat bekerja pada pH yang tinggi dan harga relatif murah. MgO selain berfungsi sebagai koagulan juga berfungsi menaikkan pH larutan sehingga memungkinkan terjadinya presipitasi logam timbal dalam air limbah. Dosis koagulan yang digunakan untuk PAC dan MgO secara berturut-turut adalah 250 mg per liter dan 35 mg per liter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk unit pengolahan limbah yang selanjutnya, yang keempat ada bak sedimentasi, berfungsi untuk mengendapkan vlog dari proses koagulasi flokulasi. Yang kelima ada filter karbon aktif, berfungsi menyisihkan warna pada air limbah yang belum bisa disisihkan dari proses koagulasi flokulasi serta menyisihkan zat organik dalam air limbah. Hal ini disebabkan karena dalam filter karbon aktif terjadi proses adsorpsi sehingga padatan dalam air limbah dapat terserap ke dalam pori karbon. Yang keenam ada anaerobic baffled reactor, anaerobic biofilm reactor, ABR/ABF, berfungsi menyisihkan zat organik dari air limbah. Pengolahan menggunakan ABR/ABF dilakukan setelah diperoleh nilai BOD atau COD lebih dari 0,3 yang diperoleh dari percobaan laboratorium. Berikut adalah perbandingan kualitas influent dan effluent dengan baku mutu, di mana di dalam tabel sudah ada hasil dari limbah influent sebelum memasuki proses pengolahan air limbah, dan juga ada hasil dari setelah keluar dari proses pengolahan limbah, dan juga di sini ada tabel efisiensi pengolahan masing-masing alternatif, di mana didapatkan alternatif kedua memiliki efisiensi yang lebih baik. Next. Lalu kesimpulannya, pengolahan IPAL tersebut mampu mengurangi kadar COD dan BOD sehingga sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013, memenuhi baku mutu. Yang kedua, pengolahan yang dipilih untuk mengolah limbah pewarna industri kertas terdiri dari proses fisika kimia dan proses biologis yang terdiri dari sedimentasi, sedimentasi 1, bak ekualisasi, koagulasi flokulasi, sedimentasi 2, filter karbon, dan anaerobik baffled reactor, anaerobik biofilm reactor. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan review dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.